Halo, balik lagi kembali ke di sini. Jadi kembali kita akan menjelaskan mengenai namanya praktek pada jaringan komputer pertemuan ketujuh ya. Mungkin topik kali ini itu sama dengan topik yang sebelumnya, itu mengenai Cisco Packet Tracer. Di mana tapi di sini adalah sudah lebih ke gimana caranya ketika nanti kita diberikan kuis dalam Cisco Packet Tracer dan gimana cara kita menjawabnya. Di mana di sana kan ada diberikan nanti akan saya berikan soal kepada kalian, jadi nanti kalian akan menjawab soal tersebut sesuai dengan instruksi yang sudah ada. Jadi, gimana caranya supaya kalian juga dapat paham dan dapat soft ya kurang lebih sampai dengan 100%. Nah, kita akan membahasnya di sini. Nah, untuk kuis yang saya buat yang kali ini, untuk saya sendiri, untuk sebagai contoh, itu saya tidak buat batas waktunya. Kenapa? Karena kalau saya buat batas waktunya, takutnya nanti gak cukup. Jadi, supaya nanti kalau misalnya untuk kalian itu pasti ada batas waktunya kurang lebih 45 menit, jadi kan harus solve semua itu bagian 45 menit. Tetapi kalau untuk saya tidak ada waktunya, jadi sehingga pastinya kalau untuk saya, berarti apa? Ya saya bisa sampai kapan aja nggak masalah ya. Karena kenapa? Karena saya buat video dan saya pengen buat juga penjelasannya. Jadi kalau misalnya saya cuman buatnya 45 menit, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Kalau untuk kalian tanpa ada penjelasan atau apa, mungkin oke sih nggak masalah. Bisa pastinya ya soft nggak waktu sekian. Oke? Nanti juga akan saya share juga nanti soalnya kepada kalian supaya nanti kalian juga bisa tes di rumah dan kalian bisa menyesuaikan ini pas nggak ya? Ini sesuai nggak ya? Nah itu bisa dilakukan. Oke, kita akan masuk dulu. Jadi di sini saya sudah sediakan ada berapa bagian. Ada contohnya, ada contoh soal, ada contoh soal ini contoh soalnya adalah yang saya buat sendiri. Tapi untuk kalian itu nanti ada saya buat adalah dalam bentuk latihan ya. Jadi nanti akan kerjakan yang itu, sedangkan untuk saya adalah contohnya ini. Tapi nanti juga ini akan saya share kalian. Yang akan saya share adalah dua bagian ini, yang ininya nggak usah, karena ini untuk saya sendiri. Oke? Nah, terus kalau misalnya kita bilang ke bagian jawaban, jadi ketika nanti kalian klik, jadi bentuknya adalah PKA. PKA ini adalah sebuah file untuk disebut dengan kata file ya dalam bentuk activity. Nah, tampilannya ini sudah ada gambarannya, jadi kan tinggal langsung masukkan IP-nya yang sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan itu di mana? Kalau misalkan lihat itu ada bagian di bawah, ada dua channel, itu adalah pertama adalah bagian soal dan satu lagi adalah bagian tampilan. Nah, kita akan melihat di bagian soalnya. Di bagian soal, saya sudah memberikan sebuah instruksi kepada kalian apa saja yang harus kalian kerjakan. Di sini adalah silakan kerjakan soal dengan ketentuan berikut. Untuk PC host pertama, masukkan IP host ke-17 dari subnetnya. Maksudnya di sini nanti kalau misalkan sudah dapat nih, misalnya dapatnya itu adalah networknya sekian, IP range-nya sekian, dan lain sebagainya, itu tuh tetap juga harus kalian cari. Jadi apa? Kan harus cari, makanya kenapa saya menyarankan kalian kalau bisa menghitung dengan lebih cepat. Dengan yang seperti yang saya sudah ajarkan sebelum-sebelumnya. Jika masih belum, jadi saya harapkan kalau bisa percepat dulu. Makanya ini ada soal-soal yang latihan. Coba nanti kan gimana caranya kalau bisa kalian latih-latih dulu sebelum kalian masuk ke soal yang nanti saya kasih. Jadi supaya nanti kalian akan lebih cepat untuk memperhitungannya, supaya nanti kalian bisa juga dapat lebih gampang untuk mengetahuinya. Oke? Nah, jadi ketika dikasih soal, pastinya apa? Yaitu kalian harus mencari namanya, ya ada sebuah kata network, broadcast, dan IP range ya. Maka untuk masing-masing soal ini, ya kalau tadi saya bilang adalah untuk saya tidak ada limitasi waktu. Jadi makanya di sini adalah waktunya berjalan maju. Kalau punya kalian, itu waktunya berjalan mundur. Jadi apabila nanti waktunya habis sampai dengan waktu tertentu, 45 menit kurang lebih, maka apa? Dia akan langsung restart, akan langsung reset ke awal lagi. Berarti dalam arti nilai kalian kembali nol. Karena di sini kita bisa lihat di bagian samping sudut bawah, sudut kanan bawah, itu ditulis ada namanya completion titik 2 0%. Maksudnya apa? Saya masih belum ada satupun jawaban yang benar. Oke, itu bisa kita lihat di bagian mana? Di bagian check result. Di bagian check result, baru ke bagian assessment item. Nah, ini ada berapa yang bagian yang perlu kalian jawab. Itu kurang lebih ada sebanyak 24 item yang perlu kalian pastikan dan itu harus benar. Apa saja? Untuk host pertama itu pastikan default gateway-nya harus sesuai dengan yang saya buat. Maka, apa yang kalian lakukan? Disesuaikan dengan yang ada di sini. Oke? Baru juga sama dengan berhubungan dengan IP address dan subnet max-nya. Ini juga harus sesuai.
Jika tidak, maka dia tidak akan bertanda checklist. Nanti kita lihat apa checklist dan yang mana yang tetap silang. Kita akan lihat. Yang saat ini semuanya adalah dalam bentuk tanda silang. Berarti tandanya apa? Bahwasannya kalian masih belum menjawab. Atau kalau misalnya nanti menjawab masih tetap silang, berarti dalam arti apa? Jawaban kalian masih salah. Jadi kalian bisa mengeceknya di bagian sini. Oke? Sedangkan untuk connectivity test saya nggak ada buat, jadi jangan kalian hiraukan. Jadi kan lebih fokusnya ke bagian, kalau ini ya nggak usah juga sih, ini cuman kalau orang bilang ya contohnya, oke bagus, silakan belajar lebih, nggak usah. Saya nggak usah bertele-tele. Jadi saya maunya adalah sampai langsung fokus kepada tujuan langsung. Oke? Jadi ke bagian assessment item, jadi silakan kalian memilih bagian mana yang mau kalian kerjakan terlebih dahulu. Misalnya, kalau saya satu, kayaknya cocok nih. Coba kita tes, kita lihat dulu. Kita kembali ke soal. Host saya satu, itu apa? Memasukkan IP untuk host 17 pada dari subnetnya. Oke. Terus, Pak, nggak dibilang default gateway ya? Betul. Nah, kan harus tahu, default gateway itu adalah IP router yang pertama dia jumpai. Jadi kalau misalnya tidak ditulis di dalam soal, berarti kan juga harus tahu adalah berapakah IP dari si routernya. Yaitu ada di sini. Ada di sini. Ada ditulis. Untuk IP dari router. Saya tidak bilang adalah IP default gateway itu berapa. Jadi kan harus tahu sendiri berapa IP default gateway-nya. Terus Pak, ini kan cuma dibilang IP ini. Subnet maksnya? Nggak ada. Harus cari tahu sendiri. Dari sesuai dengan subnet yang ada di sini. Oke, tetapi ini adalah contoh soal ya. Berarti akan saya jelaskan sedikit gimana cara untuk mengerjakannya. Oke? Jadi supaya lebih gampang nih. Seperti biasa berarti apa yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan dulu ya. Maka saya akan buat notepad yang lain. Notepad saya yang lain. Maka saya akan copy dulu ini. Gak bisa di copy ya sayangnya ya. Oke, nggak masalah. Saya akan tulis 189 167 2868 /27 ya. Ini dulu yang pertama. Maka apa yang seperti biasa berarti kita harus mencari apa? Agak lebih perbesar tuh supaya lebih kelihatan. Saya buat 50. 40 terbesar nanti. Oke. Nah, sampai di sini berarti apa? Yang kemudian kita cari adalah satu. Yaitu apa? Network ya. Nah, kalau network berarti apa? Kita lihat dulu per 27. Per 27. 27. Berarti ini 8 24 tambah 3. Oh ya. Berarti kan ini kan harusnya fullnya 8 ya. Berarti 8 kurang 3. Apa dengan 5? Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, kita mencari kelipatan 32 yang mendekat di situ, tapi tidak boleh lebih ya. Ingat, tidak boleh lebih untuk network. Berarti kita anggap mulai dari 0, 32, 64, 96. 96 udah melebihi ya. Berarti apa? Sampai dengan 64. Berarti untuk network saya, berarti adalah 189, 167, 28, 64. Aman ya, habis ini ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian broadcast. Broadcast, supaya lebih gampangnya adalah kelipatan berikutnya, 96. Berarti apa? 189, 167, 28, berapa? 96 kurang 1, kelipatan berikutnya dikurangi 1. 95. Oke. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke evidence. Dengan berapa? Ini tambahkan 1. Terus ini kurangi 1. Oke. Aman? Sampai jadi aman? Oke, terus apa berikutnya? Subnet max ya. Subnet max. Subnet max. Oke. 32. Oke. Saya 32 ya. Oke. Jika kalian masih tahu itu 32, maka ini ingat ya, 255, 255, 255, 255. Pada dasarnya kalau misalnya kita bilang IP yang pangkat 8, 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 ya, pas ya. Nah, berarti kita anggap ini adalah 256 dikurang 32. Pak, kok
agak sedikit lain ya Pak, cara menghitung untuk mencari saldo house. Kalau saya lain berarti saya mohon maaf, ya nggak masalah karena banyak sekali cara yang supaya kalian supaya lebih gampang untuk mencarinya. Pak, tapi saya capek lah Pak. Boleh nggak saya cuma fokus ke dalam satu bagian aja? Atau mungkin saya ada cara sendiri, boleh nggak Pak? Boleh, silakan, nggak masalah. Selagi cara itu cepat dan tepat, itu nggak masalah. Oke, nah kita lanjut lagi. Berarti 256 dikurang 32, berapa? 255, 255, 255, berapa? 224. Aman ya? Oke, simpel sampai di bagian sini. Berarti ini sudah berapa bagian yang sudah kita dapatkan. Terus, yaitu adalah jumlah host. Untuk yang soal ini, karena tidak dibilang adalah jumlah host, bagi tidak perlu. Berarti kita cukup apa? Mencari bagian terpenting yang di sini adalah yang dua bagian ini. Oke, untuk soal yang PKA atau activity ini, yang kita perlukan adalah dua bagian ini. Jadi kalian harus berfokus dalam dua bagian ini. Appearance, berapa? Berarti atau seperti apa? Dari network ya. Broadcast, berdapat appearance. Nah, mouse. Oke. Sampai sini masih aman ya? Oke, kita lanjut. Pak, masih aman, Pak. Tapi kami pun pusing-pusing, Pak. Iya. Belajar aja dulu. Kalau dibilang orang, practice make perfect. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke PC host pertama. Di mana dalam soal dikatanya PC host pertama itu adalah masukkan IP ke 17. 17. 17 dari host yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat adalah, kalau misalnya kita mulai, yang kita lihat dari tadi kan itu yang punya saya, yang tadi adalah yang 65 ya. Oke, ini saya hapus karena kan kurang lebih udah tahu. Kalau misalkan belum tahu atau apa, bisa kalian di forward, bukan forward, ya backward ya, kalau bilang backward. Kalau misalkan pengen tahu gimana cara hitungnya, bikin aja backward untuk kembali dan di pause supaya bisa kalian catat atau apa. Oke, nah kita lanjut di sini. Nah jadi tadi adalah saya fokusnya ke dalam sekarang adalah appearance. Oke, appearance yang dibilang di sini adalah IP yang ke-17. Apakah ini? Kita tulis dulu ya. Nih. Pertanyaan, apakah IP ini berada di dalam range ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Emang tidak. Kenapa? Dia mulai dari 65. Nggak mungkin dia balik ke belakang 17. Karena itu mulai dari 65 paling kecil adalah sampai dengan 94 paling besar. Berarti nggak mungkin kan menurunkan. Sehingga IP ke-17-nya itu berapa? Nah, lebih gampangnya kalau bisa kita lihat di sini adalah dia pakai cara, yaitu dia hitung manual. 65 itu yang pertama. Oke. Lanjut 66. Berikutnya 67. 3 berikutnya sampai terus ya. Tapi kadang-kadang kan capek juga ya. Nah, supaya kalian tidak capek dalam menghitungnya, maka saya perlukan lagi tadi ada networknya. Di networknya ini juga sangat penting. Di networknya ini juga sangat penting untuk menghitung ini. Jadi adalah networknya dari berapa? 64 ya. Nah, 64 ini plus 17. Kenapa? Network nggak termasuk ke dalam IP host ya. Setelah tambah 1, itu baru host pertama. Sedangkan kita pengen adalah host ke-17. Makanya kenapa saya tambahkan 17 di sini, kenapa? Di soal diminta adalah IP host ke-17. Jadi, supaya itu ada, maka saya tambahkan adalah dengan tambah 17. Jadi, ini saya hapus. Maka, IP host ke-17. Host 17, karena sesuai dengan soal ya. Jangan nanti kalian berpikir, oke, tambah 17, 17. Enggak. Sesuai dengan soal. Fokus ke dalam soal. Fokus soalnya pengen ke berapa. Oke? Maka 64 ini saya copy kembali, tambah 17. Berapa? Ada yang tahu? 81. Pas. 81. Oke. Terus, apa berikutnya kita ingin cari?
Subnet Max ya, Subnet Max sudah ada. Ini untuk yang PC pertama ya, PC 1. PC host saya 1. Oke. Terus apa yang perlu lagi? Default gateway. Iya betul, default gateway itu adalah IP router yang pertama dia jumpai. Kalau misalnya kita lihat di mana? Di sini. Adalah di sini. Kata kuncinya. Untuk router saya terhubung ke PC host, masukkan adalah IP host terakhir. Gampang. Kenapa? IP host terakhir itu yang mana? Yang ini. Jadi udah dapat langsung ya. Jadi default gateway sama dengan 189.167.28.94. Coba kita tes, kita masuk ke dalam soalnya. Tapi takutnya saya sih ya soalnya kan takut error aja sih. Kadang-kadang error ini yang memusingkan. Tapi nggak masalah, coba kita tes aja ya. Moga-moga errornya lagi baik sama saya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini adalah yang ini. Tadi adalah ini. Berarti saya masukkan di PC 1 ya. Desktop IP configuration. Baru masukkan 189.167.28.81. Baru ini adalah 255. Baru 189.167.28.94. Save. Di save. Kita cek di bagian assessment tree. Assessment itemnya 8%. Apakah benar nggak ya 3 itu? Kita cek di bagian check result dan assessment item. Subnet Max. Oh iya ya, 224 ya. Saya tadi taruh berapa? Ya ingat 255, 255, 255, 0. Makanya salah. Oke. Kita masuk yang kita perbaiki lagi. Oke. Jadi itu ada di sini. Ini 224 ya. Oke, sesuaikan dengan di sini. Sudah pas. Ditutup. Save. Dan kita cek lagi kembali. Maka sudah pas. Sesuai. 3 bagian siap. Berarti tinggal berapa lagi? 24 dikurang 3. Berarti 21 item lagi ya masih belum ya. Masih banyak. Tapi nggak masalah. Yang penting benar. Berarti sesuai. Yang penting kan harus tahu dulu instruksinya. Mau dikerjain apa. Dan gimana cara kerjainnya. Itu yang terpenting. Oke. Kita masuk ke PC host saya yang kedua. Ini saya copy saja. Oke. Nah. Di PC host saya yang kedua. Instruksinya adalah mencari IP ke 25. Oke. Masih ingat tadi? Tadi tambah 17 ya. Nah, sekarang kita adalah yang kedua. Itu adalah IP host ke 25. Berarti apa? 64. Ingat, kita berfokus ke dalam network ya. Kita bukan berfokus mulai dari sini. Kita berfokus ke dalam si networknya. Berarti networknya adalah 64 ditambah berapa tadi? 25. Kenapa? Karena host ke 25 yang saya pengen cari. Berarti 64 tambah 25. 89. Berarti ini tinggal ganti 89. Sisanya sama. Kenapa? Karena dia adalah satu network. Dalam satu subnet. Berarti aman. Yaudah, cukup ini aja tinggal kita ganti. Oke, kita cek langsung. Oke, kita cek langsung. Oke, ini supaya saya nggak capek-capek, saya kopikan aja ya. Oke, ini juga. Salah tempat. Ini harusnya di sini. Baru ini di sini. Oke. Ini saya save. Dan kita lihat lagi kembali berapakah nilai saya. Sudah 25. Cek lagi. Benar kan? Ya. Benar. 1, 2, 3. Siap. Siap. Oke. Aman ya? Nah, kita masuk ke instruksi yang ketiga. Instruksi yang ketiga itu adalah ini instruksi yang pertama, instruksi kedua. Sekarang adalah instruksi yang ketiga. Kita masuk instruksi yang ketiga. Itu ditulis apa? Untuk PC router, ya subnetnya. Aduh, simple kali ya. Simple ya, kalau kita bilang ya.
berarti adalah router saya. Yang terhubung dengan host. Maka IP address itu adalah yang terakhir di gateway-nya. Terus subnet mask-nya. Oke. Masih ingat ya, ada cara manual sama ada cara CLI. Manualnya di mana? Config. Aduh, the config tab is locked. Maksudnya apa? Ya, tuh kalau tahu sendiri berarti apa? Kalian tidak bisa menggunakan config tab. Berarti mau apa? Mau nggak mau harus pakai CLI. Jadi kalau CLI berarti kita masuk ke CLI di sini. Perintahnya apa nih? Masih ingat nggak ya? Kalau nggak masih ingat bisa kalian buka lagi catatan yang sebelumnya, minggu sebelumnya. Terus saya sudah kasih lembarannya. Silakan kalian pelajari, kalian pahami, dan kalian kerjakan. Oke, lanjut. Detik EN. Configuration T. Oke, baru masukkan. Dia terhubung ke mana tadi ya? Mau cek dulu ya kan? Dia terhubung ke interface FA0/0. Berarti kita masuk FA0/0, IP address dan subnet mask-nya. Oke. Jangan lupa kriterianya apa? No shutdown. Karena no shutdown di sini juga memiliki nilainya. Jadi kalau kalian tidak lakukan, maka tidak ada nilai untuk no shutdown. Oke, sudah. Ini di save. Kita lihat apakah yang terjadi di bagian hasil. 37. Oh, berarti tambah ya. Ini betul. Kita lihat assessment itemnya. Untuk router saya aman. Simple dan jelas. Tidak dapat. Siap, 3 bagian aman. Berarti kita ingat post status. Ini adalah post status, ini adalah yang menandakan dia hidup, mati, atau tidak. Yang kalian harus perhatikan. Oke. Nah, terus berikutnya ini buahnya ini masih nih kan. Masih banyak. Perjalanan kita masih kurang lebih ada 16 item lagi yang masih belum terselesai. Jadi, kita lanjut. Oke. Jadi ini sudah siap. Kita akan masuk ke bagian subnet berikutnya. Berarti untuk yang subnet yang pertama itu done. Berarti jawabannya cuman ini. Ya, simple sih. Aduh, apa ini baca buka soal? Ya kalau misalkan lihat ini ya bisa lah kalian bilang baca buka soal. Tapi kalau misalnya kalian nggak lihat ini soal yang kalau dibilang orang soal yang pedas ya. Pedas itu kalau dibilang orang ya apa ya? Soal yang sulit, pedas. Tapi saya harapkan kalian lebih fokus di dalam menjawab soalnya. Oke? Oke, tadi kita sudah melakukan gimana caranya supaya kita bisa bagian menghubungkan antara si host saya dengan si routernya ya. Jadi host saya dengan si routernya itu saya sudah hubungkan dengan perhitungan IP tadi. Jika kalau misalnya kalian bagian tadi sebelumnya kalian terskip atau apa, bisa kalian backward ke belakang. Jadi backward itu silahkan kalian cek lagi kembali gimana cara perhitungannya. Karena ini akan tadi saya bersihkan, jadi saya balikan ke awal, jadi supaya kita akan lebih gampang untuk masuk ke bagian gimana cara kita menghubungkan antara router dengan si server. Jadi router server dengan si servernya. Gimana cara menghubungkannya. Nah, kita akan mulai melakukan perhitungan kembali. Jadi saya sudah sedikit matikan, takutnya nanti ada hal yang aneh-aneh. Dan sepertinya saya akan masuk lagi kembali ke bagian jawaban. Oke. Baru ini saya buka lagi kembali, berarti tadi kita sudah sampai pada bagian awal sini ya. Ini sudah siap diselesaikan. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya yang di sini. Ini nanti, ini terakhir. Terserah kalau misalnya mau lakukan ini duluan, tidak masalah. Tapi kalau biasanya sih saya sendiri, biasanya ini saya porsikan untuk bagian akhirnya. Kenapa? Karena ya kurang lebih kan ini cuma 2 aja ya. Jadi nggak gitu
besar kayak sama yang di sini. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian si server dengan si routernya. Oke, tapi Pak, kalau misalnya saya pengen router itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu terserah kalian. Gimana cara kalian supaya kalian lebih cepat dan lebih cepat untuk mengerjakannya. Itu tidak masalah. Yang penting kalian harus tahu dia terhubung ke interface mana dan menggunakan subnet yang mana. Jangan nanti kalian sampai salah memasukkannya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang di sini. Jadi akan saya masukkan kembali seperti biasa, adalah masukkan IP-nya. Oke, untuk IP-nya, yang di sini tertulis adalah untuk si router saya. Ini sebenarnya router host saya, router saya benar-benar. Ini yang adalah router server saya dengan server saya. Kita dengan menggunakan 214, 223, 145, 67/26. Oke, Pak, angka-angka ini angka dari mana sih, Pak? Ya, pastinya itu satu angka yang saya tidak ketahui juga. Saya asal sabur aja. Kadang-kadang yang penting, ya, supaya lebih enak sih. Tapi saya nggak akan berpikirkan ini kelas apa nih, nggak ada. Saya nggak akan pikir ke sana. Saya masih berfokus ke dalam angka-angkanya saja. Oke, kita lanjut. Jadi tadi saya sudah ada ini IP-nya ya. Ini ada IP, ada prefixnya. Ini biasa dibilang prefix ya. Jangan nanti pikir, Pak, ini subnemax. Enggak. Subnemax itu ya 255, 255 sekian. Itu subnemax. Sedangkan ini adalah namanya prefix, atau orang biasa sebutnya itu adalah CIDR. CIDR itu adalah gimana caranya kita membuatnya. Jadi CIDR itu kalau bisa itu adalah slash berapa yang membuat dia memasukkan ke dalam kelompok mana. Oke, itu namanya CIDR. Sama sih sebenarnya. CIDR, prefix itu adalah dua hal yang sama. Jadi jangan kalian nanti berpikir, aku bilang prefix kok dibilang CIDR, sama. Itu sama. Yang bedanya itu adalah ini bukan subnemax. Subnemax itu adalah yang 255, 252 sekian. Itu subnemax. Kalau ini bukan. Ini adalah CIDR atau prefix. Jadi nanti jangan kalian salah persepsi di sana. Oke. Kita masuk dulu ke sini. Jadi kembali kita akan mencari apa? Networknya. Networknya. Maka seperti biasa ini 26 ya. 8, 8, 8, 24. Tinggal 2 ya. Pas ya, tinggal 2. Berarti kalau fullnya itu adalah 8, berarti 8 dikurangi 2. Ingat yang kita kalau misalnya kosong, Pak, ya udah 8 kurang kosong berapa? Tuh, jangan lupa. Oke, maka ini apa ya? Apa ya? Jangan lupa ya. Saya lupa aja. Oke, nggak masalah. Lanjut. 8 dikurang 6, berarti 2 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 kali 8 itu adalah 64. Kadang-kadang saya agak lebih lumayan cepat menghitung pangkat, karena saya adalah pecah-pecahkan. Mungkin kalian sudah pernah belajar itu di matematika ya, jadi jangan lupakan untuk matematika juga dipelajari di sini. Oke? Nah, kita lanjut. Jadi 64, ya kita nggak akan berfokus lagi ke depan, karena ini udah full ya di depan yang di sini. Berarti kita akan fokusnya adalah ke bagian keempat, atau biasa disebut dengan kata oktet keempat ya. Oke, di bagian oktet keempat di sini adalah 67. Berarti kita buat dulu kelipatannya, mulai dari 0, 64, 128, 192. Udah lebih. 128 aja udah lebih. Ya enggak? Berarti adalah yang penting ingat jangan sampai berlebih. Kalau kurang nggak masalah. Oke, berarti adalah 64 di sini sudah pas ya. Oke, 18 udah berlebih, udah jauh kali. Oke, berarti 64. Berarti networknya di sini adalah 214, 223, 145, dan 64. Network. Broadcast berapa? Ini. Kecepatan berikutnya dikurangi 1. 214, 223, 145. Berapa? 127 kurangi 1 dari kelipatan berikutnya. Oke, maka kita akan lanjut adalah IP range. Tambah 1. Oke, mama. Oke, lanjut. Sampai dengan ini dikurangi 1. Siap? Siap. Ingat,
nggak perlu mencari host, karena kita cukup adalah berfokus ke dalam pencarian IP-nya ya, IP dari host tertentu ya. Jadi kita nggak perlu jumlah host. Jumlah host nanti mungkin adalah satu tahap berikutnya, itu setelah siap UTS kita akan pelajari. Jadi kita hanya berfokus ke bagian ini aja. Oke, masuk, sudah, siap, kita lanjut. Maka, tadi ingat, apa yang kita butuhkan cuma hanya adalah networknya saja, broadcastnya ya terserah kalian sih mau pakai atau enggak. Kalau untuk mencari IP range itu perlu, tapi kalau misalnya sudah dapat IP range, broadcastnya udah bisa kita hapus. Cuman ini hanya membantu aja. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen tengok penjelasan sebelumnya, itu bisa kalian backward lagi ya, atau di post supaya nanti kalian bisa mencatat. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Berarti kita akan masuk ke bagian PC di server 1 ya. Di server saya 1 ya. Oke, ini server saya punya nih. Ya, karena di laptop saya berarti laptop saya ya kan. Oke, lanjut. Masuk ke server saya yang pertama. Saya 1. Oke, maka IP host keberapa? Tengok instruksi berikutnya. Yaitu adalah untuk server saya 1 itu adalah masukkan IP server saya 1 adalah host yang ke-22. Ingat, tadi yang kita lakukan host ke-22. Tambahkan dari networknya 22. Berarti 64 tambah 22. Berapa itu? 86. Terus subnet max. Oh, tadi belum dapat subnet max ya? Oh iya betul ya. Oke, subnet max tadi adalah ini. Tadi berapa? 64 ya, masih ingat ya? Ya betul. Berarti 256 dikurang 64. Ingat yang belakang ini fullnya adalah 256. Jadi kalau misalnya yang ini diketahui atau ini belum full, berarti 256 juga. Jangan nanti kita berkira juga 255. Karena kita anggap 0 juga terhitung ya. 0 juga terhitung, berarti 0 sampai 255 itu rentangnya adalah 256. Oke, karena 0 hitung. Kalau tadi 0 nggak hitung, berarti cuma sampai 255 aja. Tapi karena 0 dihitung, total keseluruhan itu adalah 256, maka tetap harus 256. Dikurangi 64. Berarti berapa? 192. Berarti subnet max-nya adalah 192 ya. Ini saya hapus dari sini, dan ini saya kopikan ke sini. Man, default gateway. GTY. Biasanya sih, ya kan kita orang Indonesia jadi harus menghormati bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut kembali. Jadi ini adalah IP. Seperti biasa, nggak ditulis. Ya kan, dia cuma tulis adalah host sekian ya kan. Nggak ada subnet max, nggak ada router, emang betul. Saya mau adalah kalian berfokus dan berpikir gimana cara mendapatkannya. Jadi dari mana? Yang dari router saya ke server saya. Host terakhir juga. Berarti aman ya. Berarti tinggal ambil yang terakhir ini. Kopikan dan pindahkan ke sini. Aman. Oke. Jika sudah, ya udah tinggal kita masukkan ke si soal. Berarti kita di sini. Ini saya geser ke samping. Oke, ini saya simpan dulu ya. Ke mana? Desktop. Ke IP configuration dan masukkan IP-nya. Yang tadi adalah ya tinggal di copy aja sih. Takut nanti salah lagi kan ketikan, lebih baik dikopikan aja. Oke, kita close. Oke, simpan dan kita cek nilai. 41. Kita cari soal assessment item. Subnet max salah. Default gateway juga salah. Udah pas kayaknya, tapi kok bisa salah? Oke, kita akan cek kembali apakah emang salahnya di mana, supaya kita akan mengecek supaya kita akan lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, kita akan mengecek di bagian sini. 214, 223, 145, 67 pas per 26. Oke. Per 26 berarti ini tadi 64. 246, 64 ya pas.
64 tambah 22. 86. Harusnya udah pas. Coba kita cek lagi. Hah? Oke, mohonkan maafkan saya. Ternyata salahnya di tempat. Tidak pas. Oke, kita close dan kita cek lagi kembali. Oke, sudah pas ternyata. Letaknya salah. Oke. Mohon maaf ya saya. Oke. Ya, kan juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai salahnya ke saya. Sama kayak saya juga ya. Harus hati-hati. Terus Pak, apakah asesmen item ini perlu kita cek terus-menerus? Tidak masalah. Mau kalian cek, mau nggak masalah. Atau mungkin kalau misalnya kalian pengen cepat, yaitu apa? Coba kerjakan dulu. Pastikan nilainya bertambah ya. Pastikan saja nilainya bertambah. Karena kenapa saya cuma pengen di sini adalah saya pengen memastikan kepada kalian bahwasan yang kayak kerjakan itu benar. Kalau tadi kan macam tadi kan salah kan? Sampai juga ya. Kalau saya salah, bisa kan cek, ini kenapa ya? Ini kok nggak pas ya? Itu bisa kalian cek. Tetapi kalau misalnya sudah pas semua, silakan, nggak masalah. Oke, kita lanjut di sini. Jadi tadi udah server saya satu ya. Ini saya simpan lagi kembali. Baru saya masuk ke server saya yang kedua. Seperti biasa, tinggal di copy dari server saya satu. Tinggal ganti ini jadi 2. Dan ini adalah host yang ke berapa? 57. Berarti gantinya cuma di sini. 57 berarti 64 tambah 57. Berapa? 64 tambah 57. 6457. 121. Oke. Nah, kalau udah 121, ya udah tinggal apa? Tinggal disimpan dan dipindahkan ke sini. Ingat, kalau misalnya untuk yang ini kalau kita udah dapat yang satu, maka yang kedua udah lebih aman. Oke. Masuk ke desktop IP configuration dan masukkan yang ke 121 subnet mask. Hampir lagi salah kan? Dan default gateway. Oke. Dan seperti biasa saya akan langsung mengecek. Ini adalah tujuannya kalau bisa mengecek, Pak, apakah emang perlu kita terus menerus? Enggak sih. Ini tujuannya saya cuma pengen kasih tahu kalian bahwasannya ini benar. Dan kalau misalkan tadi saya bilang, kalau misalkan kalian pengen mengeceknya di bagian akhir ketika kalian udah kerjakan semua, ternyata tidak 100, nah itu baru bisa kalian gunakan assessment item ini. Kenapa? Kalau misalkan lakukan ini terus, ya udah waktunya ya itu terus terbuang. Jadi saya tidak begitu sarankan kepada kalian untuk melakukan macam yang saya lakukan saat ini. Kenapa? Karena nanti saya lakukan itu banyak itu. Jadi mohon diperhatikan secara detailnya. Kalau bisa detail, pahami lebih detail supaya kalian bisa tahu gimana cara untuk melaksanakannya. Oke. Baru dicek bisa kita kembali ke bagian assessment item. Udah benar semua. Berarti aman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke si servernya. Ke si router ya. Servernya itu udah sih. Oke, kita akan masuk ke si routernya. Maka untuk si router saya, server saya, si router saya yang terhubung ke server saya, IP address-nya. IP address, manakah IP address? Itu adalah default gateway, baru subnet mask. Ini aja. Oke, sama kayak tadi kan? Gak masalah kan? Oke, jika sudah, ini saya close. Dan seperti biasa, config-nya ya pastinya kena lock. Jadi otomatis pakai CLI. Silakan gunakan CLI untuk membuatnya. Berarti enable configuration terminal interface. Pak, agak lebih cepat ya Pak? Iya, supaya karena kalau misalkan udah sering-sering, berarti otomatis kan akan lebih cepat seperti yang saya lakukan. Pak, ini bisa nggak Pak copy paste? Boleh. Tinggal di copy bagian sini, baru di Ctrl V. Enggak, ini paste. Bisa. Spasi, copy di sini, baru di sini pastikan enter. Baru no shutdown. Jika sudah, di save dan cek lagi. Iya, itu dia yang saya lakukan tipe ngecek. Oke,
Sudah, tinggal router dengan si router. Tinggal itu aja, maka sudah siap semuanya. Oke? Gimana? Aman ya? Gampang ya? Aduh, gampang kali bukan soal. Kalau ada ini ya pasti gampang. Kalau nggak ada ini ya silakanlah kalian berpikir sendiri. Karena ini contoh. Ingat contoh. Ada latihannya. Ada kalian kerjakan. Oke? Jika sudah, maka kita lanjut ke bagian terakhir. Adalah bagian ke Oke, nah kita lanjut ke bagian bab 3. Bagian 3 maksudnya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah di antara yang terakhir tadi adalah saya bilang adalah hubungan router dengan router. Kita akan lihat dulu. Jadi tadi saya seperti biasa saya tutup dulu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kenapa juga ditutup? Karena waktunya itu terus berjalan ya. Jadi kalau misalnya nanti tadi saya mungkin ada jeda atau apa, takutnya itu waktunya terus berjalan. Jadi kalau bisa ya ditutup, tapi jangan lupa di save supaya bisa dapat lagi kembali. Oke, ya berarti tadi adalah kita sudah, berarti kita untuk bagian ini sudah. Oke, baru bagian ini juga sudah. Sekarang bagian terakhir adalah bagian yang di sini. Menghubungkan antara si router saya dengan si router server saya. Yaitu adalah terakhir adalah IP subnetnya adalah 3847.927 ya. Maka kita masukkan di bagian notepad-nya kembali. Pak, apakah nanti notepad-nya ini dibagikan ke kami, Pak? Lebih baik nggak usah, karena saya maunya adalah kalian coba berusaha dulu sendiri, gimana kalian cara mendapatkannya. Yang akan saya kasihkan kalian itu hanya berupa 2 file PKA. Yang pertama PKA yang tadi yang contoh, yang satu lagi adalah PKA yang ini. Pastikan 2 file ini bisa berjalan supaya nanti kalian bisa mengikuti kuisnya. Tetapi jika 2 file ini tidak berjalan, maka saya sarankan bagi yang kalian adalah kalau bisa sesuaikan dengan punya saya, yaitu dengan versi 6 atau kalau bisa tetap versi. Oke, nah jika sudah, maka kita lanjut kembali ke bagian berikutnya. Jadi tadi saya sudah buat ya. Jadi kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hubungan router dengan router. Baru saya akan ketikkan kembali. Tapi lebih baik daripada saya ketikkan kembali, saya copy aja langsung dari sini. Bisa. Oke, saya pastikan di sini. Dan seperti biasa kita mencari apa? Network. Baru broadcast, IP range, dan subnet max. Oke, maka kita terlebih dahulu ke bagian atas dulu. 8 tambah 8 tambah 8, 24 tambah 6 ya. Pas ya? Oke, maka seperti biasa, 8 fullnya 8. Ingat, fullnya 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Oke, baru 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka kelipatan 4 mulai dari 0, 4, 8, 12. Pak, capek. Capek ya? Ini masih mending loh 27 loh. Kalau misalnya tadi dia bilang itu adalah 100-an, 25 ya. Banyak ya. Ya udah pakai bagi-bagi. Kan bisa. Maka tadi saya bilang adalah banyak cara untuk menjelaskannya. Banyak cara untuk mencapainya. Kalau tadi kecil sih nggak masalah. Kalau 27, 100, nah itu. Lebih bagi apa? Pakai bagi-bagi. Atau apa? Modulus. Maka cara yang kedua. 27 mod 4. Sisa 3. Betul ya? Sisa 3 ya. Maka 3-nya ini adalah 27 dikurang 3. Berapa? 20. Inilah network. Berarti berapa networknya? Ini 24. Tanpa gampang. Plus 4 lagi. Kurangi 1. 28 dikurangi 1 berarti 27. Berarti yang tadinya adalah IP broadcast-nya. IP range plus 1 kurang 1. Oke, terakhir subnet max. Berapa ya subnet max? Jangan lupa. Tadi berapa? Bisa 2. 4. 4. 4. 256. Ya, 256 dikurangi 4. 25. Maka
255, 255, 255, 256. Kenapa? Karena bagian akhirnya tadi ya, yang masih bersisa tidak full. Kalau udah full, berarti nggak usah. Oke, berarti ini 256 kurangi 4. Berarti adalah 252. Maka, untuk ininya, kopikan dan pastikan di sini. Oke, ini saya. Oke, simple dan siap. Dan terakhir tadi adalah broadcast. Kalau misalkan mau simpan silakan, kalau nggak mau tidak masalah. Aman? Nah, dikarenakan ini 1, 2, maka Pak ini network kalau misalkan mau simpan, nggak mau simpan sih nggak masalah juga. Aman. Oke, kita masuk ke bagian yang menghubungkan antara si soalnya router saya dengan yang terhubung ke router server saya. Berarti masuk ke bagian router saya yang terhubung ke router server saya. Maka IP address-nya itu berapa? Kita lihat kembali. Apakah dia kesekian? Kayak nggak mungkin ya, cuma 1, 2 aja. Maka ini adalah host pertama. Host pertama itu berapa? Yang ini. Kopikan. Subnet masknya ini. Kopikan. Siap. Simpan. Dan masuk ke sini. Oke, kita masuk ke bagian ini. Berarti ingat ini adalah serial ya. Kita pastikan dulu dia pakai serial berapa atau dia tidak pas. Oh, 20. Oke. Berarti sudah ke seperti biasa contoh nggak bisa, berarti langsung ke CLI aja. Sampai saat ini berarti apa? Enable lagi configuration T. Tapi kalau misalnya nggak tampilan ini, kalian udah langsung ke interface, berarti langsung tinggal ganti interface aja ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Video sebelumnya, nggak video sebelumnya. Berarti itu adalah pertemuan ke-6 ya. Oke. Maka interface SE2/0. Oke. Baru IP address-nya tadi adalah yang ini. IP add paste spasi yang ini, copy paste, enter, no shot. Siap. Lanjut ke berikutnya, yang terakhir. Saya nggak mau males dulu asymmetry, nanti saja. Berarti yang terakhir adalah yang ini. Kebalikannya. Dari router server saya ke router saya. Oke, maka tinggal ini kopikan aja. Berarti apa? Ya tinggal satu lagi ya kan. Pastinya udah ini ya, tapi kita lebih bagus dari soal dulu. Mana tahu ya juga IP pertama, tapi nggak mungkin ya. Pasti disebut dengan kata IP konflik. Maka dia adalah menggunakan host terakhir. Maka apa yang terjadi? Yang kita ambil adalah yang ini. Temanya sama, ya sama. Oke, yaudah tinggal dimasukkan ke si router server saya. Ini ingat pastikan serialnya adalah 20 ya. Mana tahu nanti saya ganti-ganti, kan juga harus perhatikan itu. (2/0) IP add. Oke, ini saya copy. Paste spasi ini saya copy. Paste dan no shot. Sudah siap. Dan ketika ini sudah di save dan kita cek nilai berapa. Mana nilai saya? Waduh, 95. Kenapa ya? Kita cek di bagian cari result. Apakah yang terjadi di sini? Untuk yang serial 2 di port saya itu salah. Di server saya, oh iya ya, ini 26 ya. Oke, maka cara ganti IP ya. Oke, untung salah ya. Jadi kalian tahu gimana cara ganti IP-nya ya. Nah, cara untuk mengganti IP yaitu caranya gimana? Caranya adalah kita masuk lagi kembali ke sini. Pasti masih di sini ya, masih interface serial yang 2/0 ya. Pastikan itu dulu. Baru melakukan menimpa. Berarti ini apa? 26.
Tapi seharusnya tadi konflik, tapi masalah. Oke, sudah. Kita cek lagi kembali, ini saya save. Dan kita cek di bagian sini, 100%. Tandanya apa? Di Cherry-Sol di sini sudah siap semua. Berarti tandanya ini kalian sudah menyelesaikan instruksi yang salah saya buat. Pak, tapi ada instruksi terakhir loh, Pak. Apa itu? Yang terakhir adalah pastikan semua interface router kondisinya menyala. Itu cuma hanya untuk mengingat. Takutnya nanti kan nggak ada no shutdown, flow statusnya nggak diaktifkan. Nah, itu dia. Tapi kalau itu sudah semua, berarti sudah aman. Oke? Sampai sini aman ya? Oke? Jika sudah, berarti sudah siap. Nah, jika sudah siap, ya udah, berarti sudah oke. Itu dia sedikit penjelasan mengenai gimana cara kalian bisa mengerjakan activity yang akan saya buat. Jadi saya harapkan kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan pastikan kembali semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Oke? Berarti jika ada mau tanyakan seperti biasa, saya akan membuka pertanyaan untuk kalian. Silakan kalian tanyakan kepada saya. Silakan kalian tanyakan, mana tahu kurang jelas, ini harusnya gini, Pak, ini harus gini. Silakan kalian tanyakan. Tapi, jika semua sudah jelas, kerjakanlah dengan baik. Dan, untuk minggu yang ketujuh ini, saya ada sediakan satu. Pertama adalah latihan yang dalam Cisco Packet Tracer. Kedua adalah kuis. Di kuis ini adalah saya sudah sediakan di Teams bagi anak kelas TIC dan TIA pagi. Saya sudah sediakan di sana. Jadi saya harapkan kalian kerjakan dengan baik. Untuk kuis, pastikan dulu terlebih dahulu kalian sudah mengerjakan yang di latihan Cisco Packet Tracer. Jika ini belum, jangan coba-coba ke sini. Kenapa? Karena di kuis ini berhubungan dengan soal yang ada di sini. Jadi kalau ini tidak, berarti ini jangan. Oke, itu dia. Jika sudah, berarti otomatis cukup sampai sekian video saya kali ini. Dan ingat, minggu depan, minggu ke-8 itu apa? Minggu UTS. Jadi, Pak, ada nggak kisi-kisi, Pak? Kita nanti bahas di tim saja ya. Oke, jadi minggu UTS, ya silakan kalian kerjakan soal ujian yang saya kasih itu dengan sebaik mungkin, sehingga mendapatkan nilai juga yang sebaik mungkin. Jika tidak sebaik mungkin, ya pastinya juga nilainya tidak sebaik mungkin. Oke, itu dia yang saya bisa bilang. Jadi cukup sekian dari video saya. Kita jumpa lagi nanti di minggu ke-9. Jika tidak lagi, berarti sampai jumpa.